Om Swastiastu. Kenalkan, nama saya Agus Dwi Dharma Biasa, calon guru penggerak angkatan 9 Kota Denpasar dari SD Negeri 1 Kesima. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan percakapan pra-observasi serangkaian supervisi akademik yang akan dilakukan oleh rekan saya sendiri, yaitu Bu Guru Irma. Selamat siang, Bu Irma. Selamat siang, Pak Agus. Apa kabarnya hari ini? Baik. Maksud saya untuk berkomunikasi dengan Guru Irma, yaitu saya akan menanyakan beberapa hal terkait nanti supervisi yang akan Bu Guru Irma lakukan. Itu nanti saya akan mengobservasi dan mengevaluasi jalannya supervisi yang akan Bu Guru Irma lakukan. Mengapa kita melakukan percakapan pra-observasi ini, yaitu tujuannya adalah sebagai langkah awal untuk mengetahui sejauh mana persiapan Bu Guru Irma terkait supervisi yang akan Bu Guru Irma lakukan. Nah, sebelumnya saya ada beberapa pertanyaan yang harus Bu Guru Irma jawab seperti ini. Jadi jawabannya sesuai dengan apa yang sudah Bu Guru Irma persiapkan. Pertanyaan pertama, nanti saat Bu Guru Irma melakukan observasi atau supervisi, tentunya sudah menyiapkan persiapan seperti modul belajar atau rencana pembelajaran. Apa tujuan pembelajaran yang akan Bu Guru Irma gunakan? Baik, di sini mata pelajaran yang saya ambil yaitu Bahasa Indonesia Fase A kelas 2 pada bab 6 bijak memakai uang dengan tema berbagai jenis pekerjaan dan cara untuk mendapatkan uang, berbagai jenis pengeluaran dan cara bijak memakai uang. Jadi tujuan dari pembelajarannya yaitu yang pertama, melalui mengamati petunjuk visual dalam gambar, cara-cara mendapatkan uang, peserta didik dapat memahami kata-kata baru pada gambar. Kemudian tujuan yang kedua, melalui mengenali kata dalam kotak kata, peserta didik dapat menuliskan nama-nama pekerjaan dan aktivitas yang dilakukan. Kemudian yang ketiga, melalui latihan berulang, peserta didik dapat melaksanakan kesepakatan giliran berbicara, menanggapi komentar, dan bertanya ketika berdiskusi kelompok. Itu, Pak. Tema pelajarannya tentang bisnis pekerjaan ini. Ya. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, dari tujuan yang tadi Ibu sampaikan, apa area perkembangan yang akan dikembangkan? Baik, di sini area perkembangan yang akan saya kembangkan itu ada aspek pengetahuan dan keterampilan, di mana pada aspek pengetahuan saya ingin nantinya siswa dapat menalar, kemudian menemukan cara seseorang mendapatkan uang, kemudian memahami beberapa kosakata hingga mengeksplorasi aktivitas yang dilakukan pekerjaan tersebut dalam bentuk kalimat. Kemudian di keterampilan yang dikembangkan yaitu keterampilan menulis, berbicara siswa, bertanya, serta berdiskusi kelompok. Seperti itu. Wah, kayaknya menarik sekali ya. Semoga lancar. Nah, berikutnya kira-kira strategi apa yang sudah Bu Irma siapkan dalam pembelajaran nanti? Ya, tentunya strategi pembelajarannya itu kan pembelajaran yang berdiferensiasi. Kemudian selain itu strategi tanya jawab, diskusi, dan penugasan kelompok. Baik, berarti nanti Bu Irma akan melakukan strategi pembelajaran berdiferensiasi dan mungkin dengan tugas-tugas dan diskusi seperti ini. Kemudian berikutnya media pembelajaran apa yang akan digunakan nanti kira-kira? Media yang akan saya gunakan itu ada buku teks siswa kelas 2, buku siswa kelas 2, kemudian menggunakan uang logam dan uang kertas, serta LCD dan proyektor. Baik, kemudian bisa dijelaskan seperti apa kegiatan pembukaan, inti dan
penutup yang nanti akan dilakukan. Oh ya, seperti yang kita ketahui, kegiatan dibagi menjadi 3, pendahuluan, inti, dan penutup. Jadi saat pendahuluan, saya seperti biasa membuka pembelajaran dengan mengkondisikan siswa, kemudian di sana kan berdoa sebelum memulai kegiatan, kemudian siswa memberi salam kepada guru, kemudian saya memeriksa kehadiran siswa di kelas, dan selain itu saya juga memotivasi siswa misalnya dengan ice breaking di awal atau memberikan tepuk-tepuk untuk meningkatkan motivasi siswa. Kemudian saya nantinya akan juga menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan dilakukan pada hari itu. Nah, selanjutnya saya akan memberikan pertanyaan pemantik kepada siswa berupa pertanyaan seperti misalnya, apakah anak-anak tahu apa nama mata uang di negara kita Indonesia? Kemudian pecahan mata uang apa yang anak-anak ketahui? Kemudian apakah anak-anak itu mendapatkan uang saku atau tidak? Nantinya anak-anak itu bisa memperlihatkan uang saku mereka dan mengenal pecahan uang Indonesia. Nah, dari sana nanti saya akan tanyakan apa itu definisi uang, kemudian saya akan pancing lagi untuk mengeksplorasi siswa seperti itu. Kemudian di kegiatan inti, masuk ke kegiatan inti, nanti saya akan mendampingi anak-anak untuk saya berikan gambar supaya dia bisa mengenali bagaimana sih caranya untuk mendapatkan uang seperti itu. Nanti saya bahas gambar tersebut bersama anak-anak. Kemudian saya minta anak-anak untuk melihat kosakata baru yang mereka ketahui seperti pekerjaan, kemudian apa itu jasa. Nanti dari sana anak-anak tahu apa yang dimaksud dengan pekerjaan, apa yang dimaksud dengan jasa, atau apa yang dimaksud dengan karya. Nah, lanjut lagi saya berikan anak-anak teka-teki untuk menemukan beberapa jenis pekerjaan. Di sana anak-anak bisa mengeksplorasi juga. Baru kemudian saya memberikan LKPD kepada anak-anak. Nah, di sana saya minta anak-anak untuk berkelompok terlebih dahulu. Lalu setelah anak-anak berkelompok, saya bagikan LKPD yang berdiferensiasi. Nantinya anak-anak bisa memilih dalam kelompok tersebut 4 jenis pekerjaan, dan 4 jenis pekerjaan itu diisi aktivitas apa. Misalnya seperti dokter, aktivitasnya bagaimana. Nanti anak-anak mengisinya dalam LKPD sesuai LKPD yang sudah saya bagikan, seperti itu. Nanti setelah sudah selesai mengerjakan, anak-anak tampil untuk presentasi di kelompoknya, seperti itu. Lalu setelah itu di kegiatan penutup, saya ajak anak-anak untuk menyimpulkan pembelajaran, kemudian saya lanjutkan dengan merefleksikan ya, kegiatan refleksi. Jadi siswa saya ajak untuk menulis refleksi di stick note-nya, kemudian nanti ada kertas planu, nanti di sana saya anak-anak menempel stick note itu tentang bagaimana perasaan mereka, kemudian apa yang sudah mereka pelajari pada pertemuan saat itu, seperti itu. Dilanjutkan dengan kegiatan evaluasi. Nah, setelah itu baru kegiatan terakhir saya menutup pembelajaran dan saya ajak anak-anak berdoa. Seperti itu, Pak. Baik, berarti saya menyimpulkan nantinya berarti Bu Irma mulai dari pengertian uang, kemudian mengaitkannya kepada Cara mendapatkan uang, baru uang nanti dan pekerjaan. Gitu. Kira-kira kapan akan guru-guru melakukan pembelajaran ini? Ya, kegiatan atau pembelajaran itu saya lakukan minggu depan karena kebetulan saat itu ada pelajaran bahasa Indonesia, jadi saya akan lakukan di minggu depan di jam pertama sampai jam ketiga. Berarti di hari apa ya? Hari Jumat. Iya. Baik, berarti minggu depan pada hari Jumat saya akan ikut mendampingi Bu Irma
dalam melakukan pembelajaran ini saya akan mencatat hal-hal penting yang yang tampak nanti dalam pembelajaran. Nah, setelah itu setelah berakhirnya pembelajaran, saya nanti juga akan kembali melakukan komunikasi terkait kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan, apa saja yang menjadi kekurangan dan kelebihan. Baik, pertanyaan terakhir dari saya, apa yang Bu Irma dapatkan dari sesi ini? Ya, terima kasih sebelumnya atas kesempatan yang sudah diberikan. Dari sesi wawancara ini saya merasa lebih tergambarkan akan persiapan-persiapan saya sebelum mengajar tentunya Pak. Kemudian saya harus menyiapkan media apa, mengatur strategi saya sehingga kelas menjadi kondusif nantinya. Semoga saja nanti pembelajaran di kelas itu bisa mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan, seperti itu Pak. Wah, dari pemaparan yang Bu Irma sampaikan, saya menjadi tertarik dan penasaran menunggu nantinya pembelajaran itu atau hari di mana Bu Irma melakukan pembelajaran itu. Baik, karena waktu juga membatasi kita, terima kasih sekali lagi saya ucapkan sudah meluangkan waktunya untuk percakapan pra observasi ini. Ya, akhir kata saya tutup dengan Om Santi. Om Santi. Selamat siang anak-anak. Iya. Hari ini guru mau tanya dulu, apakah ada yang tidak hadir? Ada. Siapa itu? Iya. Siapa yang tidak hadir? Kenapa dia tidak hadir? Sakit. Oh iya, anak-anak. Sebelum kita belajar, guru mau ngetes semangatnya dulu ya. Sapo semangat. Sapo satu. Oh, apa dia? Oke. Coba yang benar. Sapo satu. Sapo dua. Sapo tiga. Sapo empat. Sapo lima. Benar, sudah siap belajar? Ya, hari ini kita akan belajar tema 6 Bahasa Indonesia tentang bijak memakai uang. Sebelumnya, Bu Guru akan membacakan tujuan pembelajaran yang akan anak-anak capai pada hari ini. Yang pertama, melalui mengamati petunjuk visual di dalam gambar, cara-cara mendapatkan uang, peserta didik dapat memahami kata-kata baru pada gambar. Yang kedua, menulis. Melalui mengenali kata dalam kotak kata, peserta didik dapat menuliskan nama-nama pekerjaan dan aktivitas yang dilakukan. Dan yang ketiga, melalui latihan berulang, peserta didik dapat melaksanakan kesepakatan giliran berbicara, menanggapi komentar, dan bertanya ketika berdiskusi kelompok. Selamat siang anak-anak. Iya. Hari ini guru mau tanya dulu, apakah ada yang tidak hadir? Ada. Siapa itu? Iya. Siapa yang tidak hadir? Kenapa dia tidak hadir? Sakit. Oh iya, anak-anak. Sebelum kita belajar, guru mau ngetes semangatnya dulu ya. Sapo semangat. Sapo satu. Oh,
belajar tentang bijak memakai uang. Sebelumnya, Bu Guru akan membacakan tujuan pembelajaran yang akan anak-anak capai pada hari ini. Yang pertama, melalui mengamati petunjuk visual di dalam gambar, cara-cara mendapatkan uang, peserta didik dapat memahami kata-kata baru pada gambar. Yang kedua, menulis. Melalui mengenali kata dalam kotak kata, peserta didik dapat menuliskan nama-nama pekerjaan dan aktivitas yang dilakukan. Dan yang ketiga, melalui latihan berulang, peserta didik dapat melaksanakan kesepakatan giliran berbicara, menanggapi komentar, dan bertanya ketika berdiskusi kelompok. Nah, sebelum belajar, kita berdoa dulu. Ya, silakan maju ke depan. Silakan berdoa, anak-anak. Nah, Bu Guru mau tanya sekarang, anak-anak. Apakah kalian tahu apa mata uang negara Indonesia? Ada yang bisa? Apa? Rupiah. Yang lain punya jawaban lain? Apa? Sama? Sama. Rupiah. Bu Guru tanya lagi, pecahan uang Indonesia yang kalian tahu apa aja, Nana? Kaya deh. Naruna. Ada uang logam, ada uang kertas. Uang logam yang berapa ya? 1.000. Ya. Berapa lagi? 200. 500. 600. Ada tidak? Ya, 200 koin. Ya, perhatikan. Ini contoh uang logam Indonesia. Ada uang 100 rupiah. Ada uang kertasnya juga. Berapa? 1.000 rupiah. 2.000 rupiah. 5.000 rupiah. 10.000 rupiah. 20.000 rupiah. 100.000. 50.000. Ya, 75.000 ya. Tapi langka ya. Ya, silakan juga anak-anak. Betul tadi. Kalian sudah jawab dengan baik. Anak-anak, Guru tanya, Mahesa dapat uang saku? Dapat uang saku apa tidak? Dapat. Tidak ada bakal banyak. Berapa uang saku Mahesa? 5.000 rupiah. Bisa tunjukkan? Oh, udah ya tadi. Ada lagi yang dapat uang saku? Oh, Putu. Berapa? 10.000. Berapa itu tuh uang sakunya? Coba perlihatkan. 5 tambah 5. Ya, ini uangnya Putu. Guru pinjam sebentar. 5 Ada 5.000-an 2 ya. Jadi uang sakunya Putu berapa, Nana? 10.000. 10.000. Uang sakunya 10.000. Iya, betul. Bagus, anak-anak. Jadi selain uang koin tadi ada juga uang kertas. Ya. Ini juga betul perlihatkan gambarnya. Uang kertas di Indonesia. Nah, sekarang Bu Guru mau tanya anak-anak, bagaimana sih cara seseorang mendapatkan uang? Ada yang tahu? Menjual jasa. Iya, Menjual jasa. menjual jasa, ya deh. Menjual mainan, Menjual baju. menjual daging, Menjual sayur. menjual sayur, Menjual pepes. menjual pempes katanya karena adiknya masih kecil ya. Lagi Menjual buah. menjual buah. Kenapa tadi saya jual sayur? Iya, betul. Itu aja sih. Ada lagi cara lain anak-anak. Ya, perhatikan gambar di depan. Yang pertama
pertama, cara mendapatkan uang yaitu mengikuti lomba berhadiah. Lihat gambar di depan, ada lomba menyanyi. Lomba menyanyi dan ada juga lomba menggambar. Siapa yang pernah ikut lomba menggambar dan menang dapat uang? Nah, ya. Ya. Betul. Jadi kita itu bisa mendapatkan uang dengan mengikuti lomba berhadiah. Selain itu, cara yang kedua untuk mendapatkan uang adalah menjual jasa. Siapa tadi yang jawab menjual jasa? Ya, apa saja contoh pekerjaan yang menjual jasa? Guru, seperti Bu Guru. Apa lagi? Polisi. Tentara. Ya, jadi yang menjual jasa selain itu. Ya, perhatikan. Guru tanya, kalau tukang ojek termasuk penjual jasa atau tidak? Dia menjual jasa karena dia mengantarkan orang sampai ke tujuan. Kemudian kalau tukang ketik gimana? Tukang ketik di komputer menjual jasa apa bukan? Menjual jasa. Ya, dia juga menjual jasa. Kemudian anak-anak, selain dua cara tadi ada cara yang ketiga, yaitu penjual barang. Penjual barang misalnya menjual sayur, menjual buah, menjual daging, dan lain sebagainya. Nah, tadi kalian sudah Bu Guru tanya-tanya kan? Sekarang Bu Guru mau tanya anak-anak beberapa kosakata yang baru. Tadi ada kosakata pekerjaan. Ya, yang pertama pekerjaan. Yang kedua jasa. Kita tadi membahas tentang jasa. Yang ketiga karya. Apakah anak-anak tahu dan bisa menyebutkan apa sih arti dari ketiga kosakata itu? Coba Bu Guru tanya, kira-kira menurut definisi kalian atau menurut pengertian kalian, apa itu pekerjaan? Siapa yang bisa? Siapa ya? Ya. Sesuatu yang mendapatkan nafkah. Sesuatu yang dilakukan untuk mendapatkan nafkah. Apakah ayah atau ibu kalian memiliki pekerjaan? Ya, ada yang punya rumah tangga ya. Tapi apakah salah satu orang tua kalian itu punya pekerjaan? Tentu punya. Untuk apa anak-anak? Untuk mendapatkan uang katanya, untuk mendapatkan nafkah. Betul. Sekarang Bu Guru tanya lagi yang kedua. Ada jasa. Ada yang tahu apa itu jasa? Nah, manfaat yang bisa dijual. Nah, misalnya apa jasa? Jasa, tadi turunkan tangannya, sudah tadi dijawab sama Naruna, ya sudah betul. Manfaat yang bisa dijual. Misalnya, guru tadi kasih contoh tukang ojek. Mereka memanfaatkan jasa mengantarkan orang sampai ke tempat tujuan. Itu bisa mendapatkan uang atau tidak? Ya. Jadi apa itu jasa? Jasa adalah manfaat yang bisa dijual. Yang ketiga ada karya. Siapa yang bisa? Arta. Hasil
fokus. Siapa? Agas. Agas. Jadi karya itu adalah hasil ciptaan. Apa itu karya, Wade? Apa itu karya? Ya, apa itu karya, Dandi? Betul, hasil ciptaan. Nah, sekarang anak-anak coba lihat bukunya halaman 121. Ya, halaman 21. Nah, di sana ada kotak kata. Ya, ada kotak kata. Silakan kalian tunjukkan, kalian temukan 6 pekerjaan yang bisa kalian lihat pada kotak kata itu. Ya, Bisma? Coba ditulis di bukunya dulu, biar sampai 6 dulu, baru ntar buku bahas ya. Coba silakan kalian tulis sekarang di bukunya ada 6. Apa saja itu? Ya, tulis dulu, tulis dulu. Nah, anak-anak, sudah selesai semuanya? Sudah menemukan pekerjaan apa saja yang dalam kotak kata itu? Sudah, Bisma? Sudah. Coba, Bu Guru mau tanya, Bisma, apa saja yang kamu temukan dari kotak kata itu? Pelan-pelan, nelayan. Yang lain menemukan nelayan? Ketemu. Apa lagi? Guru ketemu? Apa lagi, Bisma? Penari. Ketemu ya, Dek? Tidak. Coba dilihat dulu penari. Apa lagi? Polisi. Selanjutnya. Koki. Apa lagi? Nelayan. Nah, coba perhatikan ini Bu Guru sudah tuliskan. Cocokkan dengan jawaban kalian. Polisi, nelayan, guru, penari, koki, dan apa satu lagi? Dokter. Ya. Sudah ketemu anak-anak? Sudah, semua ketemu, sudah berbahas. Ya, sekarang anak-anak waktunya berdiskusi. Bentuk kelompok, guru akan membagikan lembar kerja untuk kalian. Silakan duduk sesuai kelompoknya. Kita bagikan lembar kerjanya. Jadi ada 3 lembar kerja yang berbeda. Yang pertama itu kalian silakan buat peta pikirannya. Kemudian nanti yang kedua silakan membuat kalimat terkait pekerjaannya. Dan yang ketiga silakan juga anak-anak menuliskan aktivitas apa yang dilakukan dari pekerjaan itu. Silakan anak-anak berdiskusi ya. Sekarang guru akan keliling untuk membimbing kalian. Bisa? Ya. Ini silakan ditulis aktivitas yang dilakukan ya. Nah, dokter mau apa dia? Ya, dokter. Nah, ini silakan dalam bentuk tabel. Silakan buat 4 pekerjaan dan diisi aktivitas yang dilakukan ya. Guru, kenapa ada hapus? Yang ini sudah bisa? Ada pertanyaan? Nah, yang ini membuat kalimat. Bisa membuat kalimat terkait aktivitas dari pekerjaan itu? Ya, satu lagi. Ini apa lagi kalimatnya? Coba.
Pengantar barang. Apa pengantar? Makanan. Pengantar makanan. Ya, kira-kira apa kalimat untuk pengantar makanan? Gimana caranya kalimatnya? Ya, pengantar makanan itu mengantarkan makanan ke rumah saya. Ya, seperti itu. Tulis ada pengantar. Gimana nulisnya? Kasih tahu temannya. Ya, pengantar makanan. Mengantar makanan ke rumah. Bisa? Sudah? Ada yang belum selesai? Anak sudah selesai semuanya? Sudah. Sekarang Bu Guru minta untuk mempresentasikan hasil diskusi. Yang pertama Bu Guru minta kelompok dari Tia. Silakan maju ke depan. Yang lain silakan diperhatikan dulu temannya ya. Silakan maju ke depan, berdeka silakan. Selamat siang teman-teman. Saya mempresentasikan hasil diskusi. Ya. Yang pertama macam pekerjaan. Jadi Tia ini kelompoknya menggunakan peta pikiran ya. Ini dia hasilnya, Nana lihat. Ya, silakan dibaca nomor 1. Pekerjaannya dokter. Dengarkan, dokter. Apa yang dia lakukan? Mengobati, memeriksa pasien. Yang kedua, silakan Deka baca. Polisi, apa yang dia lakukan? Betul, menjaga lalu lintas. Yang ketiga, swastike. Penjual makanan, apa yang dia lakukan? Ya betul. Yang terakhir, penjual mainan yang dilakukan? Menjual mainan. Jadi anak-anak perhatikan, dokter dan polisi itu termasuk pekerjaan yang memanfaatkan menjual jasa. Penjual makanan dan mainan termasuk penjual barang. Tepuk tangan buat kelompok Tia. Terima kasih. Kelompok kedua, kelompok Narma. Siapa yang bacakan dulu? Ananta dulu, kenalkan kelompoknya. Ya. Bilang dulu, selamat siang teman-teman, saya akan duduk ya. 1, 2, 3. Selamat siang teman-teman. Saya akan Membacakan hasil diskusi kelompok. Ya, jadi kelompoknya Ananta memperoleh pekerjaan dan kalimat. Jadi mereka menceritakan tentang aktivitasnya. Jadi mereka menceritakan melalui kalimat.
Ya, silakan dibaca nomor 1 Ananta. Penjual sayur. Yang keras. Penjual sayur menjual wortel, kol, terong, bayam. Ya, betul. Penjual sayur menjual wortel. Apa yang tadi? Wortel, kol, terong, bayam, sayur hijau. Ya, yang kedua Naruna. Penjual daging. Penjual daging yang keras kalimatnya. Penjual daging sapi dan daging ayam. Ya, betul. Penjual daging menjual daging sapi dan daging ayam. Yang ketiga Agas. Apa? Dokter ya. Mengobati pasien yang sakit. Dokter mengobati pasien yang sakit, begitu kalimatnya. Yang D yang terakhir. Pengantar makanan. Pengantar makanan. Bagaimana kalimatnya? Ke rumah saya untuk mengantarkan makanan. Ya, pengantar makanan ke rumah saya untuk mengantarkan makanan. Betul ya, Nana. Beri tepuk tangan untuk kelompok Agas ya. Silakan. Anak-anak, kalau presentasi ke depan kelas, sikapnya yang siap ya. Jangan isi goyang. Tidak boleh seperti itu. Kelompok yang terakhir yang maju itu adalah kelompok Naila. Silakan. Silakan. Ya. Selamat siang. Saya bersama kelompok akan membacakan hasil diskusi. Jadi Ella adalah kelompok yang menggunakan tabel. Yang pertama, yang lain silakan perhatikan, tidak ada yang ribut. Ya, silakan. Polisi aktivitas yang dilakukan menjaga lalu lintas. Betul. Lanjut ke Dium. Yang kedua, dokter. Apa yang dilakukan? Mengobati dan merawat pasien. Ya. Yang ketiga, Wahde. Ya, apa? Guru mengajar ya, guru mengajar murid. Lalu ya, berdua silakan baca. Yang keempat, apa yang keempat? Kopi apain dia? Memasak untuk pelanggan. Memasak untuk pelanggan. Baik, tepuk tangan anak-anak untuk kelompok Naila. Silakan duduk. Sudah, perhatikan ke depan. Nah, ada yang tahu apa sih kesimpulan dari pelajaran kita hari ini? Ada yang tahu kita tadi belajar tentang apa? Iya. Bijak memakai uang. Lagi, ada yang tahu lagi? Ya, Tega? Apa? Oh, tadi berpresentasi, diskusi, membahas cara-cara mendapatkan uang. Bagaimana cara mendapatkan uang, Nana? Menjual jasa, menjual barang, apa lagi? Menjual daging, menjual sayuran. Pertama apa, Nana? Mengikuti lomba berhadiah. Yang kedua, menjual jasa. Yang ketiga, menjual barang. Baik, silakan duduk ke tempat duduknya kembali. Silakan kembali. Sticky note ya, untuk kalian menjawab pertanyaan yang ada di depan.
Pertanyaan pertama, apa yang anak-anak pelajari tadi? Silakan ditulis. Pertanyaan kedua, bagaimana perasaan anak-anak saat diskusi tadi? Silakan kalian jawab di sticky note yang sudah Bu Guru bagikan, ya. Ya, silakan dijawab. Silakan dijawab di sticky note, nanti akan bergiliran maju ke depan. Pertanyaan yang pertama, apa yang anak-anak pelajari? Silakan anak-anak tulis apa yang tadi anak-anak sudah pelajari. Pertanyaan kedua, perasaan anak-anak. Apa perasaan anak-anak itu tadi senang, apa sedih, apa bagaimana? Ya, ini bisa. Silakan ditulis. Yang dipelajari tadi, masih ingat apa tidak? Tadi mempelajari apa? Di bangku sini berdirilah maju ke depan untuk mendengar. Silakan menulis swastika dulu, ya. Jengka. Kelompok di bangku tengah, ayo silakan. Silakan bangku yang bersih. Ya, silakan. Yang sudah silakan duduk. Duduk. Silakan kalau sudah. Silakan duduk. Di bangku Anda, silakan duduk. Ya, anak-anak sudah semua menempelkan. Sekarang siapa yang tahu apa yang anak-anak pelajari? Coba Bu Guru mau bertanya. Ya, apa dia? Bijak memakai uang. Bagaimana perasaan dia tadi saat diskusi? Senang. Ada lagi yang mau menjawab pertanyaan? Ya. Berdiri, Nak. Apa yang Naila pelajari tadi? Cara-cara mendapatkan uang. Betul. Bagaimana perasaan Naila tadi? Senang? Ingat? Ya. Silakan duduk, Nak. Satu lagi duduk lagi dari sini. Siapa yang mau? Jadi, silakan. Apa yang tadi saya pelajari? Bijak memakai uang. Sekarang itu apa lagi? Oh, tentang pekerjaan. Tentang pekerjaan. Bagaimana perasaan tadi? Betul ya. Tadi anak-anak sudah belajar tentang cara bijak memakai uang, cara mendapatkan uang, tentang pekerjaan. Ada pekerjaan yang menjual apa, Nana? Jasa. Ada pekerjaan yang menjual barang. Betul ya. Bu Guru lihat di sini jawabannya sudah banyak yang benar ya. Cuman nanti tulisannya perlu ditingkatkan lagi biar lebih rapi. Ya, biar lebih rapi tulisannya. Nah, sekarang Bu Guru akan bagikan soal evaluasi. Silakan anak-anak jawab soal evaluasi di depan. Belum.
Anak hasil evaluasinya ya. Silakan. Yang sudah silakan. Selesai pertama. Bilang yang belum dikumpulin ya. Dikumpulin. Silakan duduk. Kalau sudah mengumpulkan. Yang belum silakan kerjakan, lanjutkan dulu. Apa itu pekerjaan? Pekerjaan adalah Sesuatu yang dilakukan untuk mendapatkan nafkah. sesuatu yang dilakukan untuk mendapatkan nafkah. Apa pekerjaan yang menjual jasa? Dokter. Tukang ojek. Betul. Apa yang menjual darah? Apa pekerjaan yang menjual darah? Apa? Betul. Apa aktivitas yang dilakukan dokter? Yang mengobati pasien dan merawatnya. Ya, memberikan obat untuk pasien. Anak-anak, silakan duduk Risma, perhatikan ke depan. Sudah? Nah, itu tadi kita sudah belajar tentang apa anak apa tadi? Cara mendapatkan uang, bijak memakai uang. Untuk minggu depan, silakan kalian baca bukunya halaman 122 ya. Silakan baca buku bahasa Indonesia halaman 122. Tidak ada PR ya. Silakan anak-anak membaca halaman 122. Sudah paham anak-anak? Ya. Sekarang sebelum kita akhiri, kita berdoa terlebih dahulu. Ayo ya, silakan diikuti doanya. Silakan berdiri kalau sudah dikasih tahu. Nama saya Agus Ridharma Biasa, calon guru penggerak angkatan 9, Kota Denpasar dari SD Negeri 1 Kesima. Pada kesempatan ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi rangkaian supervisi akademik atau observasi yang sudah dilakukan oleh rekan saya, Guru IPA. Nah, pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Guru Agung, satu pengajar praktik dari pendidikan guru penggerak. Saya langsung saja akan melakukan atau memberikan beberapa pertanyaan pada Guru Irma terkait dengan observasi yang sudah dilakukan. Selamat siang. Selamat siang Pak Agus. Apa kabarnya ini? Kabar saya baik, bagaimana dengan Bapak? Oke, semua kabar saya juga baik. Ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan terkait observasi
observasi yang sudah Ibu Irma lakukan. Dari observasi yang Bu Irma lakukan, apa harapan yang Ibu Irma ingin sampaikan dari pertemuan ini? Baik Bapak, jadi di sini setelah kita mengadakan observasi, harapan saya tentunya bisa sharing dan berdiskusi dengan Pak Agus terkait observasi yang sudah saya lakukan. Jadi kan itu sebelumnya ada hal-hal yang baik, ada juga hambatan yang saya rasakan. Jadi saya di sini ingin berbagi, ingin sharing, diskusi juga dengan Pak Agus tentang apa misalnya kelebihan atau tentang hambatan yang saya temukan pada saat observasi itu Pak Agus. Baik, berarti Bu Irma ingin menanyakan atau sharing terkait dengan menjalankan observasi apa hambatan yang terjadi saat itu. Kemudian apakah rencana saat pra observasi yang kita lakukan sebelumnya itu sudah berjalan atau tidak di saat observasi? Pada saat observasi, rencana yang sudah dirancang sebelumnya sudah berjalan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapannya. Jadi pada pertemuan tersebut materi saya itu adalah berbagai jenis pekerjaan dan cara mendapatkan uang. Jadi siswa di sana sudah terlihat kemampuannya untuk mengamati kosakata seperti itu sesuai dengan tujuan pembelajaran saya. Jadi yang pertama itu mengamati kosakata. Jadi nanti dari pengamatan itu siswa dapat mendefinisikan apa sih arti dari sebuah kata itu. Misalnya kata pekerjaan. Jadi siswa tahu dia apa sebenarnya pekerjaan. Kemudian kata jasa itu berkaitan dengan apa. Jadi siswa saya ajak dia dari mengamati gambar, terus lalu nanti dia akan tahu bagaimana arti dari kata tersebut. Kemudian yang kedua, kebetulan di sana ada juga mengenali sebuah kata-kata acak, jadi siswa dapat menemukan nama-nama pekerjaan yang ada pada susunan kata seperti itu Pak. Jadi siswa dapat menemukan nama-nama pekerjaan, kemudian juga dapat menjelaskan aktivitas yang dilakukan oleh pekerjaan itu. Misalnya guru, sebagai seorang guru bukan hanya tugasnya mengajar, jadi bagaimana persiapan seorang guru. Jadi saya juga bisa menjelaskan lebih rinci lagi kepada siswa bagaimana aktivitas yang dilakukan dari pekerjaan itu. Kemudian siswa juga bisa berdiskusi dalam kelompoknya, saling menanggapi komentar seperti itu. Jadi siswa saya berikan LKPD, di sana siswa berdiskusi dengan kelompoknya seperti itu Pak. Jadi sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran yang saya harapkan. Baik, berarti rencana Bu Irma saat observasi sudah berjalan. Tadi sudah sesuai dengan tahapan yang sudah dirancang. Dari penjelasan terkait tentang cara-cara mendapatkan uang, kemudian dilanjutkan dengan macam-macam jenis pekerjaan serta aktivitas seperti apa. Selanjutnya bagaimana perasaan Bu Irma setelah saya observasi? Tentunya lega sekali Pak. Saya saat menjalankan observasi mungkin awalnya deg-degan, tapi setelah itu saya lihat anak-anak saya mengerti, anak-anak saya memahami apa yang saya jelaskan, itu lega sekali saya Pak. Jadi saya senang observasi saya berjalan dengan lancar. Baik, berarti Irma sudah senang, saya juga senang karena sudah bisa membantu sedikit. Kemudian apakah metode pembelajaran yang Bu Irma rancang sudah mampu mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan atau belum? Ya, jadi pada saat observasi itu saya akan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi pada pembelajaran tersebut saya harapkan itu pembelajaran diferensiasi itu saya gunakan LKPD yang sesuai dengan gaya belajar siswa. Jadi saya rancang seperti itu agar siswa lebih mudah memahami dan tujuan pembelajaran akhirnya tercapai. Jadi di sana seperti yang saya katakan sebelumnya,
Mungkin diawali dengan pembelajaran bagaimana mengenal kosakata pekerjaan, kemudian mencari nama pekerjaan dan aktivitas, kemudian saya berikan juga LKPD yang sesuai dengan anak-anak menggali dia macam pekerjaan yang dia ketahui dan aktivitasnya. Jadi di sana saya siapkan LKPD yang berbeda, saya berikan kepada kelompok-kelompok yang memang saya sudah sesuaikan gaya belajarnya. Seperti misalnya LKPD yang lebih menggali anak-anak untuk bercerita. Jadi anak-anak membuat kalimat tentang bagaimana aktivitas yang dilakukan pekerjaan tersebut. Jadi itu berdasarkan kalimat ditulis pada LKPD tersebut. Jadi ada juga LKPD yang bentuknya seperti tabel. Di sana anak-anak yang lebih mudah menggunakan tabel mengisinya. Kemudian ada juga yang seperti badan ya, seperti peta konsep seperti itu. Nah, anak-anak yang dengan kelompoknya juga lebih mudah menggunakan itu. Jadi saya sudah berikan, jadi anak-anak mengembangkan bagaimana pekerjaannya dan kemudian aktivitas yang dilakukan oleh pekerjaan itu. Seperti itu Bapak. Baik, berarti tujuan pelajaran yang ingin Ibu Irma sasar itu sudah tercapai melalui pelajaran organisasi dan ini Ya, betul Pak. bagaimana Bu Irma memberikan LKPD yang berbeda sesuai dengan gaya belajarnya. Kemudian apakah ada hal baik atau mungkin yang perlu dipertahankan atau ditingkatkan sebelum dalam observasi? Ya. Jadi tentunya banyak sekali hal baik yang saya terima juga dari observasi yang sudah dilakukan oleh Bapak Agus. Saya di sini merasa hal baik yang perlu saya garis bawahi. Yang pertama itu adalah bagaimana pentingnya sebuah persiapan guru dalam merencanakan pembelajaran. Kalau misalnya gurunya sudah siap masuk kelas, pasti kelasnya akan berjalan lancar, kemudian pembelajaran akan tersampaikan, tujuan pembelajaran akan tercapai. Jadi kesiapan kita sebagai seorang guru itu benar-benar penting bagi saya. Kemudian yang kedua itu saya juga di sana kan beberapa pertanyaan pemantik juga saya berikan kepada siswa. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu sangat menggali informasi siswa. Jadi lebih anak-anak lebih mengembangkan pikirannya. Jadi seperti itu Pak. Semakin sering saya bertanya, semakin berkembang jadinya ilmunya. Seperti itu. Kemudian saya juga di sana memberikan menggunakan media konkret. Jadi menurut saya penggunaan media konkret ini bagi siswa khususnya di kelas rendah itu sangat penting. Karena di sini berkaitan dengan uang, saya jadikan memberikan media konkret berupa uang. Ada uang logam, ada uang kertas Indonesia seperti itu. Jadi penggunaan media konkret yang lebih nyata itu sangat penting bagi saya untuk mengajar di kelas rendah. Seperti itu Bapak. Wah, berarti Ibu sekalian tadi hal baik yang Bu Irma sampaikan itu dari awal kesiapan proses pembelajaran, kemudian Ibu juga menggunakan media modul ini untuk pembelajaran itu supaya lebih menarik. Kemudian apakah saat observasi itu belum menemukan hambatan? Saya menemukan hambatan. Jadi hambatan yang ingin saya sampaikan kepada Pak Agus itu bagaimana ya? Karena saat observasi saya lihat itu masih ada beberapa siswa saya yang belum selesai saya berbicara, jadi dia sudah berkomentar seperti itu. Itu tidak salah tentunya, tapi dia belum mendengarkan. Jadi menurut saya perlu menambahkan pembelajaran sosial emosional Pak dalam setiap pembelajaran saya, termasuk dalam materi cara-cara mendapatkan uang dan macam pekerjaan ini. Soalnya agar anak itu lebih tenang dia. Jadi saya rasa pembelajaran sosial emosional ini sangat penting juga saya masukkan di dalam aktivitas pembelajaran saya seperti itu Pak. Kemudian hambatan saya yang kedua, mungkin salah saya juga, mungkin saya ada yang kurang jelas dalam menginstruksikan pengerjaan LKPD. Jadi mungkin saat itu masih ada yang bertanya, jadi tidak langsung mengerjakan langsung, jadi ada yang masih bertanya seperti itu. Mungkin
saya yang kurang jelas, tapi hambatan itu mungkin di tahap maksudnya di pembelajaran selanjutnya akan lebih saya perhatikan kembali. Berarti cuma menemukan hambatan kayak tadi muridnya yang belum apa-apa atau belum informasinya belum jelas, sudah bertanya kemudian tadi juga saat imam memberikan instruksi untuk pekerjaan itu mungkin perlu penekanan. Iya. Mungkin dari hambatan itu apakah cuma sudah direfleksikan atau melakukan rencana perbaikan? Tentu Pak, saya ingin memperbaiki diri saya, jadi saya juga ingin mengetahui lebih banyak bagaimana sih cara mengendalikan siswa seperti itu agar dia lebih tenang, kemudian pembelajarannya lebih baik lagi seperti itu. Jadi saya ingin menggali juga bagaimana sih tentang pembelajaran sosial emosional supaya bisa supaya bisa siswa itu lebih tenang lagi, siswa juga bisa bagaimana siswa itu mengendalikan dirinya seperti itu. Jadi seperti saya bilang tadi, bagaimana siswa lebih tenang, mengendalikan diri, dan akhirnya proses pembelajaran lebih efektif. Dan juga saya ingin bantuan Bapak dan kolaborasi Bapak mungkin yang lebih paham tentang pembelajaran sosial emosional ini. Baik, jadi ya rencana perbaikan minimal untuk dari terkait dengan sosial emosional anak dari saya maupun nanti dari sumber belajar lainnya. Jadi kira-kira dari rencana Bima itu kapan Bima akan melakukan? Saya inginnya secepatnya, setelah libur hari raya ini secepatnya akan saya tindak lanjuti seperti itu Pak. Nah, jadi komitmennya sudah Ya. mungkin saya. Baik, setelah nanti Bu Bima melakukan perbaikan pembelajaran, kira-kira perubahan seperti apa yang Bu Bima harapkan dapat terjadi pada setelah didik? Jadi saya ingin perubahan sikap peserta didik yang lebih baik tentunya Pak. Jadi siswa mampu mengendalikan dirinya sehingga semuanya berjalan lebih lancar lagi dari sebelumnya seperti itu. Saya juga berharap itu adanya perubahan dari sikap strategik supaya lebih tenang gitu. Karena saya tahu kelas rendah itu penting sekali untuk menenangkan itu. Iya betul Pak. Nah kira-kira nanti siapa yang akan membantu Bima dalam mempelajari atau merencanakan rencana perbaikan? Tentunya rekan sejawat, kemudian dari Bapak Agus juga yang jadi bisa berkolaborasi kita Pak. Kemudian saya juga bisa bertanya kepada Bapak Agus dan tentunya juga siswa saya di kelas 2. Baik, saya dengan senang hati akan membantu terkait dengan rencana Bima melakukan atau menambahkan terkait pembelajaran sosial emosional di pembelajarannya. Kemudian dari sesi kita ini apa yang Bima sudah dapatkan? Jadi saya mendapatkan gambaran terkait observasi yang telah saya lakukan. Bagaimana sih observasi saya, apa sih hambatan saya. Saya juga merefleksikan sendiri hambatan-hambatan saya, praktik baik yang saya lakukan. Dan semoga saja praktik baik itu bisa terus saya lakukan. Dan hambatan itu bisa saya tindak lanjuti supaya tidak terjadi hambatan lagi seperti itu Pak. Kemudian terkait juga tentang PSI, pembelajaran sosial emosional, jadi saya harapkan juga untuk diri saya ini juga bisa lebih mengetahuinya supaya saya bisa menerapkan ke siswa, supaya siswa saya lebih mengendalikan diri seperti itu Pak. Berarti dari sisi ini Bima sudah mendapatkan manfaat atau gambaran dari observasi yang sudah Bima lakukan. Kemudian
pertanyaan selanjutnya, kira-kira dari awal pembicaraan kita, kesimpulan apa yang Wilma dapatkan yang sudah baik atau yang perlu ditingkatkan? Ya, kesimpulan yang sudah saya dapatkan yang pertama yaitu bagi kita seorang guru sudah seharusnya kita itu menyiapkan perencanaan yang matang agar nantinya lebih mudah mengajar. Kemudian apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita juga lebih mudah kita capai. Siswa juga begitu, lebih mudah menangkap karena kita sudah merancang. Kemudian saya juga maksudnya penting juga untuk kita tahu bagaimana daya belajar yang sesuai untuk siswa kita, karakteristik siswa kita seperti apa, kita harus benar-benar tahu karena itulah yang jadi kunci. Kalau kita sudah mengetahui karakteristik siswa kita pasti tahu bagaimana pembelajaran yang lebih baik untuk siswa kita, seperti itu lebih mudah lah dia pasti akan belajar. Kemudian saya juga rasa pembelajaran sosial emosional itu sangat penting dalam proses pembelajaran ini, karena dengan adanya pembelajaran sosial emosional siswa juga pasti akan mampu mengendalikan dirinya, akan mampu lebih tenang, dan pembelajaran itu pasti akan lebih efektif seperti itu, Pak. Ini berarti kesimpulan yang tadi saya dengar dari Bu Wilma, pentingnya kesiapan belajar dan dalam mengidentifikasi gaya belajar murid juga Ya, Bu Wilma sudah lakukan. Kita harus tahu karakteristik siswa kita seperti apa ya. Sebelum pembelajaran sudah Bu Wilma amati. Iya, saya amati sebelum pembelajaran. Kemudian juga tadi terkait tentang pembelajaran yang perlu ditambahkan yaitu terkait sosial emosional supaya itu menjadi lebih tenang. Baik, saya kira itu sudah bagus sekali nih. Kemudian pertanyaan terakhir dari saya mungkin bagaimana perasaan Bu Wilma setelah coaching dengan saya? Tentunya senang. Saya mungkin merasa coaching ini bisa meningkatkan kemampuan saya juga dalam mengajar. Saya lebih bisa mempersiapkan segala sesuatunya. Jadi mengajar tidak terburu-buru, maksudnya setiap harinya kita merencanakan yang baik. Maksudnya kita merencanakan agar siswa kita mampu mencapai tujuan pembelajaran itu. Jadi saya rasa saya sangat senang. Saya didampingi Pak Agus, diberikan banyak sekali ilmu oleh Bapak, jadi saya sangat senang. Ini juga mungkin akan meningkatkan kemampuan saya dalam mengajar, Pak. Berarti perasaan Bu Wilma senang sudah saya coaching dan sudah saya dampingi dalam membuatkan rencana pembelajaran yang menggunakan strategi diferensiasi, kemudian mengidentifikasi kebutuhan belajar murid juga dalam diskusi dan juga strategi juga. Iya, Bapak. Saya juga turut senang sudah membantu Bu Wilma dalam mengembangkan proses pembelajaran. Iya, semoga nantinya kita selalu, saya, Pak Agus atau guru yang lain bisa terus berkolaborasi untuk meningkatkan anak-anak kita. Gitu, Pak. Baik, untuk terakhir dari saya ucapkan terima kasih sekali sudah meluangkan waktunya untuk saya coaching dengan saya dalam tahap observasi. Mungkin dari Ibu Agung ada tambahan? Baik, terima kasih Pak Agus serta Ibu Irma yang sudah mendampingi Pak Agus dalam kegiatan coaching tadi pasca observasi. Jadi luar biasa sekali nih, seperti yang tadi amati kegiatan coaching ini berjalan dengan baik dan lancar, serta Pak Agus tadi sudah memberikan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga bisa
meningkatkan atau Ibu Irma sendiri bisa mengetahui kompetensi yang Bu Irma ternyata miliki. Dan itu memang Bu Irma sendiri yang menemukan, bukan dari Pak Agus yang memberikan solusi. Jadi itulah memang prinsip dari coaching ini adalah memberdayakan kucing itu sendiri sehingga bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi, baik dari pra observasi, kemudian Bu Irma melaksanakan kegiatan observasi, dan sekarang adalah terakhir pasca observasi. Jadi luar biasa sekali apa yang menjadi kriteria dari penilaian coaching tadi sudah hampir terpenuhi oleh Pak Agus dan juga Bu Irma. Mudah-mudahan nanti ke depannya teknik coaching ini tidak hanya bisa dilaksanakan bersama dengan rekan sejawat, untuk menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang kita hadapi. Seperti yang dikomentari dari Pak Agus, jadi luar biasa sekali. Mohon Pak Agus bisa nanti selalu menerapkan dan juga mengimbaskan dengan kepada rekan-rekan sejawat yang lainnya. Oke, dikomentari dari Tiang. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Agung atas masukannya. Tentunya ini sangat berdampak sekali dan bermanfaat sekali bagi saya dan Bu Irma. Nah, untuk akhir kata, karena sudah semua pertanyaan juga saya sampaikan, saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri dengan